Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya dalam Renungan Harian GKI Kuitang bersama saya, Pendeta Linda Watiniman. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari kitab Yeremia pasal 3 ayat 6-13. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena sesungguhnya Engkau ingin memelihara kami, ingin dekat selalu pada kami. Sehingga hari ini kiranya firman-Mu menguatkan kami, mengingatkan, menegur dan membimbing kami untuk selalu mau dekat padamu saja. Kami berdoa memohon Roh Kudus-Mu bekerja. Di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah kitab Yeremia pasal 3 ayat 6 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadaku pada zaman Raja Yosia, "Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel yang murtad itu? Bukankah dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rindang untuk melacur di sana? Pikirku, sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku. Tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudarinya yang tidak setia. Dilihatnya bahwa oleh karena zinanya, Aku telah menceraikan Israel yang murtad itu dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudarinya yang tidak setia itu bukan takut, melainkan pergi melacur juga. Karena melacur dengan gampangnya ia mencemarkan negeri. Ia berzina dengan menyembah batu dan kayu. Sesudah melakukan semuanya, itu pun Yehuda saudarinya yang tidak setia itu tidak kembali kepadaku dengan tulus hati, tetapi hanya pura-pura." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman lagi kepadaku, Israel yang murtad itu menunjukkan dirinya lebih benar daripada Yehuda yang tidak setia itu. Pergi dan serukanlah perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, "Kembalilah hai Israel yang murtad." Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku murah hati. Aku tidak akan murka untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Hanya saja akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah memberontak terhadap Tuhan Allahmu. Engkau telah menghamburkan cintamu kepada ilah-ilah asing di bawah setiap pohon yang rindang, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Sahabat Kristus yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak. Dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita tahu bahwa kita tidak sempurna. Namun ada saja mereka yang tak mau bertobat. Kemungkinan mereka yang tak mau bertobat dalam hidup ini adalah pertama-tama karena mereka sudah terlena dengan kenyamanan dosa. Atau yang kedua, mereka merasa diri tak bisa atau tak boleh terlihat berdosa. Mungkin yang kedua ini adalah karena mereka merasa memiliki jabatan dan merasa diri sudah tua sehingga yang salah selalu adalah yang muda. Atau karena terbiasa harus tampil sempurna. Nah, yang ini bisa terjadi karena dahulu selalu disalahkan mungkin dan tak enak menjadi orang yang disalahkan, lalu daripada disalahkan lebih baik menyalahkan orang lain dahulu. Atau malah bisa terjadi sebaliknya, dahulu sejak kecil ia dimanjakan
terlalu dimanjakan. Ia selalu dibela dan dipandang benar karena orang tuanya ingin anaknya bahagia. Maka jadilah ia terbiasa menyalahkan orang lain saja dan tidak suka hidup dalam pertobatan. Nah, sahabat yang saya kasihi dalam Kristus, pada bacaan kita di atas, Tuhan menegur umat Israel yang ada sedang mengalami hukuman, tertawan di Asyur. Itu semua adalah akibat dari pelanggaran atas ketidaksetiaan Israel pada Allah dahulunya atau sebelum itu. Hidup dalam percabulan seperti para penyembah dewa yang memberi kemakmuran kepada mereka yang hidup menyembahnya dengan percabulan. Padahal yang mereka terima dari ketidaksetiaan kepada Allah dengan mengutamakan kemakmuran dan percabulan malahan mendapat hukuman. Menjadi hukuman di Asyur. Itu terjadi sekitar 722 atau 721 sebelum Masehi ya. Nah, dalam bacaan ini umat yang tidak setia kepada Allah lalu diminta untuk bertobat. Jadi artinya Tuhan Allah sungguh mengasihi umatnya sehingga bagi mereka dipanggilnya untuk bertobat. Dan Tuhan Allah membuka tangannya lebar-lebar menerima mereka yang bertobat. Sahabat Kristus, seruan kembali dan hidup dalam pertobatan pada masa ini juga disediakan bagi kita semua. Kita menyadari bahwa ada saja alasan dan latar belakang yang membuat kita mengira bahwa kita benar sendiri, yang lain salah, atau merasa diri tak perlu bertobat. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan Allah, kita sudah diperlihatkan pada kasih Tuhan Allah lewat Yesus Kristus yang demikian dalamnya bagi kita. Ini membuat kita rela dan tak sembunyi pada kelemahan dan kekurangan kita. Kita menjadi sadar jika kita tak mau bertobat, maka sesungguhnya Tuhan Allah dapat memberi ganjaran yang pastilah kita tidak menyukainya. Namun dalam kehidupan yang menyadari ketidaksempurnaan diri dan lalu mau hidup dalam pertobatan, kita melihat dengan mata iman bahwa tangan Tuhan Allah yang kokoh dan lembut mampu mengangkat kita dari lubang lumpur yang kejam dan mematikan sekalipun. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara dan para muda, hidup dalam pertobatan itu adalah sebuah panggilan. Hidup dalam pertobatan berarti kita percaya pada proses yang lebih lagi untuk taat dan setia kepada Allah. Yang Tuhan Allah kerjakan dalam diri kita, pun dalam diri orang lain yang hidup dan mau hidup dalam pertobatan. Nah, sahabat Kristus, selamat menikmati rangkulan kasih Tuhan Allah. Selamat hidup dalam pertobatan dan selamat mendukung setiap orang yang mau hidup dalam pertobatan. Tuhan kasih-Nya cukup luas dan dalam bagi kita yang mau bertobat, lalu melangkah maju, lebih setia, lebih taat kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami yang hari ini merenungkan sabda-Mu, mau terus-menerus menyadari diri dan hidup dalam pertobatan, lalu terus-menerus maju dalam iman bersama dengan tangan Tuhan yang lembut untuk menuntun dan membimbing kami. Terima kasih ya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang mau mengulurkan tangan-Mu untuk menopang dan menolong kami. Terima kasih ya Allah yang kami kenal dalam Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing dan memelihara kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, sampai jumpa. Tuhan memberkati.